Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal ijtima'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qaidi darbina wa muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ustaz dan ustazah jamaah Darul Hikmah, anak-anakku, para santri dan santriwati, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, Jumat pada hari ini, kita untuk sekian kali dari tahun 2008 2009 kita melaksanakan acara ini untuk kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah agar kita ditinggalkan tidak menjadi rugi. Tentu kita ditinggalkan oleh ayah kita, kakek kita, pimpinan kita, pendiri pondok pesantren Nadatul Watan, Nurul Haramain, semua Darul Hikmah. Tentu kita rugi besar karena kita kehilangan orang yang masih kita butuhkan bimbingannya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdirnya. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus bisa mengambil hikmah. Maka diantaranya kita melakukan haul untuk merenungkan semua wasiat, semua peninggalan, semua ajaran, semua contoh yang telah ditunjukkan kepada kita semua, agar kita jadikan bekal untuk melanjutkan perjuangan kita. Dalam kesempatan ini saya mengenang almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Zaidi Mukhtar. Kebetulan saja menjadi ayah saya, tetapi juga menjadi ayahmu semua, menjadi gurumu semua, menjadi guru kita semua, guru dalam keadaan hidup maupun guru dalam keadaan sudah meninggal dunia. Saya beberapa hari ini sangat membayangkan almarhum ini tidak senang kalau kita mubazir, kalau kita tidak memanfaatkan pemberian Allah, kalau kita tidak menghargai apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Beliau tidak suka kalau kita membuang-buang sesuatu. Kalau beliau punya pakaian, sebelum jelek pakaian itu
sudah dibungkus, disedekahkan pada orang yang memerlukan. Bahkan kalau ada yang bertanya tentang pakaiannya, itu sudah cukup diartikan sebagai pakaian itu diminta. Maka nanti sebelum pulang tamu itu, dia sudah mendapat bungkusan baju yang dia tanyakan tadi itu. Karena almarhum tidak ingin apa yang dia miliki tidak bermanfaat sampai sejauh-jauhnya. Bahkan pakaian yang tidak bisa dipakai masih bisa dipotong-potong lagi, jadikan satu tangan. Tidak bisa lagi jadi satu tangan, jadikan lap. Tidak bisa lagi jadi lap, jadikan alat untuk pembersih segala macam. Tunaikan, manfaatkan semua apa yang diberi oleh Allah itu tuntas A sampai Z, agar semua karunia itu bermanfaat bagi kita, memberi pahala bagi kita, mengantar kita sampai ke surga. Amin ya. Itulah cara kita memanfaatkan apa-apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Kamu, anak-anakku, para santri dan santriwati, kalau dibelikan pakaian oleh orang tua, hargai pakaiannya, hargai buku-bukunya, hargai sandalnya, sepatunya. Diberi kesempatan sehat oleh Allah, hargai sehatnya. Di pondok banyak buku, banyak file, hargai, manfaatkan, baca untuk mengurangi kebodohanmu. Itu cara kita belajar kepada almarhum. Jangan hidup mubazir, jangan juga tidak memanfaatkan apa yang ada. Sangat banyak apa yang bisa dimanfaatkan, tetapi kamu tidak memanfaatkannya dengan baik. Nanti kamu tamat, baru kamu merasa menyesal tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya selama di pondok dulu. Anak-anakku sekalian, la ilaha illallah. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina amanu. Apa kalian semua wahai manusia begitu mudah mengira akan masuk ke dalam surga sebelum kamu diuji oleh Allah? Tidak. Wahum la yuftanun, tanpa diuji? Tidak. Harus kita mengalami ujian-ujian. Turunnya surat Al-Baqarah 282, 83, 84 menjelaskan apa ujiannya. Ujian 1, masat humul ba'sa. Setiap orang yang mau mendirikan apa saja, ini guru-guru perhatikan, apapun yang ingin kita dirikan wajib mengalami 3 ujian. Pertama, masat humul ba'sa, harus menghadapi ujian, cobaan yang berat. Kekurangan makanan, kekurangan uang, kekurangan biaya, kekurangan pendukung. Masat humul ba'sa. Nurul Haramain juga mengalami seperti itu dulu di awal. Ketika selesai al-ba'sa, mulai ada bisa cari uang, ada koperasi, ada juga gaji, bahkan sekarang ada sertifikasi. Akan selesai? Tidak. Waktu
wadharra, ada lagi bahaya. Ya, selesai bahaya, apakah langsung akan gampang, akan mudah? Buktinya kita 4 tahun berusaha untuk mendirikan IIK dengan berbagai cara, dengan banyak biaya, dengan banyak waktu, banyak tenaga, tapi juga tidak. Wadharra. Apakah setelah itu langsung senang? Masih tingkatan terakhir. Wazulzilu. Bencana. Bencana yang sama sekali di luar perhitungan kita, di luar bayangan-bayangan kita, tetapi ini ujian bentuk terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, wazulzilu, zilzal itu artinya gempa. Tak ada gempanya. Ya. Ini juga sama dengan keluarga. Ustaz-ustazah yang sudah menikah mengalami 3 goncangan itu tadi. Ba'sa, wadharra, wazilzal. Kalau selamat daripada itu, insya Allah. Hurul Haramain mengalami zilzal, gempa, menggoncang, bolak-balik, sampai ada yang tak punya pilihan kecuali antara hitam dan putih. Pilih ikut atau pergi. Very good, very fine. Tidak ikut, malah cari yang lain. Zilzal. Ya. Nah, setelah zilzal itu, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nasrullah. Hatta yaqulal rasul walladzina amanu mata nasrullah. Pertolongan Allah itu akan didatangkan setelah ba'sa wadharra wazilzal. Tapi ada syaratnya. Hatta yaqula, ditunggu orang-orangnya itu minta atau tidak, baru diberi. Tidak begitu saja selesai ba'sa, dharra, zilzal, Allah langsung datangkan kemajuan. Tidak, tunggu dulu. Sekalipun kamu lulus ujian, tapi kamu minta enggak nasrullah itu? Kalau kamu enggak minta, enggak dikasih. Dikasih yang lain, yang enggak kerja sama sekali malah. Hatta, sampai yakula, meminta, memohon. Sekarang kita sedang memohon. Dengan apa? Dengan usaha. Dengan kerja keras kita melakukan permohonan. Kita kirim kader, ya, ke Jawa. Kita kirim santri ke luar negeri. Kita dirikan Madani Supercamp. Kita adakan NHCC. Kita mulai sekarang sudah membentuk panitia pendirian perguruan tinggi, STKIP, IAIH, Nahdlatul Wathon, Narmada. Insya Allah tahun depan akan mulai. Kita mulaikan menyusun strategi ekskul untuk semua mata pelajaran yang ada di pondok. Kita sudah menjalin kerjasama dengan universitas di Melbourne, Australia. Kita sudah jamin, kita sudah sepakati untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi Utrecht di Belanda. Semuanya itu adalah yakula, bentuk pernyataan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemajuan yang kita harapkan itu diberi. Semakin kuat kita minta, semakin besar harapan
dikabulkan insya Allah. Wa iza kuntal miqdama fala tajza' fil harbi minar rahati. Kita sekarang di mana? Kuntal miqdam. Jika kamu sudah berada di ujung paling depan di medan tempur, fala tajza' fil harbi minar rahati. Maka jangan kamu pengecut, jangan kamu takut, jangan kamu lari, tapi hadapi semua apapun tantangan yang ada di medan laga, di medan perjuangan itu. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang kecil, semuanya penting, semuanya perlu. Mini band itu pikirkan betul-betul, karena penjajah bisa menjajah kita karena mereka bisa mengatur keuangan. Mereka sudah mendirikan bank sebelum kita sadar bagaimana cara masak nasi. Mereka sudah mendirikan asuransi sebelum kita sebelum kita mampu membeli jarum dan silet. Asuransi Jiwasraya itu sudah ada sejak zaman Belanda. Mini bank tangani dengan serius. Madrasah-madrasah yang berada di bawah Nahdlatul Wathon Narmada, yang jumlah 18 madrasah itu harus ditargetkan wajib memiliki tanah masing-masing minimal 1 hektar, bila perlu 1,5 hektar. Itu tantangannya, itu bentuk yakula mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Kita minta atau tidak? Bentuk permintaannya adalah dengan menyusun program, menyusun kerja, keluarkan segala kemampuan kita. Wa idza kuntal miqdama fala tajza' fil harbi minar rahaji. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada hari Ahad yang akan datang kita akan melaksanakan lagi haul di pondok secara beracara, melalui acara yang khusus. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan himne pondok pesantren Nurul Haramain, Nurul Haramain untuk dunia, Nurul Haramain for the world. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan nanti sehingga bisa diluncurkan tepat pada hari haul, pada hari Ahad yang sekali lagi yang akan datang. Anak-anak sekalian, akhirnya kami mengajak kamu semua untuk bersyukur dan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling kasih mengasihi, saling menyayangi, saling tolong menolong dengan kawanmu, dengan temanmu, pada gurumu, pada murid-muridmu, pada bapak dan ibu, bahkan kepada tamu-tamu, kepada siapa saja yang ada hubungan dengan pondok pesantren. Marilah kita jadikan semua sebagai amal ibadah kita, melakukan ihsan kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat permohonan kita untuk menjawab cita-cita kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Anakku kembali ke pondok dengan baik, jalan dengan baik, dengan sopan. Nama baik pondok ada pada dirimu, pada tingkah lakumu, pada omong-omongmu. Nama pondok ada di situ, maka jaga itu semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan cinta, kasih dan sayangnya untuk kita sekalian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.